Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita sambung ulasan soal rutan kemarin. Cerita soal lapas dan tahanan-tahanan dibakar. Bicara sambil berkelakar. Jadi kemarin kita sudah bincang sekilas bagaimana situasi di rutan itu, baik di Polda dan kita nyambung dengan informasi yang sudah disampaikan oleh Bang Dr. Syahganda Nainggolan yang menjadi alumni Bareskrim, disangkakan dengan undang-undang ITE menyebar berita bohong kan, seperti itu. Jadi di rutan itu selain dipelonco pada kasus-kasus tertentu ya yang dianggap jijik oleh kalangan para penjahat. Jadi kan tidak semuanya penjahat yang masuk penjara itu. Jadi ada orang yang memang penjahat masuk penjara, dan ada orang yang dipenjarakan itu karena dijahati ya. Dijahati itu bahasa hukumnya dikriminalisasi. Banyak contoh. Ya, nah, 7 tahun belakangan ini tak sedikit orang yang dikriminalisasi masuk ke dalam penjara, dijebloskan ke dalam penjara. Jadi masuk ke dalam penjara itu setelah sampai di sana bayar. Jadi ada budaya yang dibangun atau konsensus tidak tertulis yang dibangun di dalam rutan itu oleh penghuni-penghuni sebelumnya. Jadi budaya itu ditularkan secara turun-temurun begitu. Jadi pengalaman saya waktu sampai di rutan Polda itu dijemput sore hari, kemudian diinterogasi awalnya di Mapolres Kota, lalu disepakati, bukan diminta, untuk dibawa ke Mapolda untuk diproses lebih lanjut. Begitu cerita pimpinannya, Pak Dir ini. Jadi sampai di sana dikeluarkan surat penahanan sekaligus penangkapan. Nah, jadi ditangkap dulu, suratnya dibuat kemudian. Kan aneh kan? Jadi dalam aturan Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu kan penangkapan itu mestinya dilakukan berdasarkan perintah. Ada perintah surat, ada surat perintah penangkapan, Sprintkap atau SPKap namanya. Tapi ini berbeda. Yang kita alami dulu, ditangkap dulu, disodorkan surat, tapi surat itu bukan surat yang sesuai diatur oleh KUHAP dan Perka Polri. Jadi orang yang mau ditangkap itu harusnya kan ada surat pengantarnya, ini para petugas ini ke rumah. Nah, singkat cerita, sampai di Mapolda, malamnya surat itu direvisi, dibuat surat penahanan sekaligus surat penangkapan. Jadi malamnya langsung di dini hari, sekitar pukul 3:30 subuh, itu saya sudah nginap langsung di Mapolda. Besok harinya resmi jadi tahanan, ditetapkan sebagai tahanan penyidik selama 20 hari ke depan. Nah, mulailah berlaku hukum adat. Hukum adat di dalam rutan itu. Jadi ada RT-nya memang. Jadi kalau di Bareskrim itu disebut RT, kalau di Polda itu kami teman-teman itu menyebutnya
ketua rutan. Nah, seperti itu. Koordinator lah kira-kira. Jadi ada yang nanti kalau kita masuk ditaruh di satu ruangan sel yang paling belakang itu sendiri, diisolasi, dipisahkan dulu dari yang lain. Kemudian kita jadi tontonan itu bagi tahanan-tahanan yang sudah menginap beberapa minggu atau beberapa hari di sana. Jadi ditanya-tanya, ini kasusmu apa? Kenapa sampai masuk? Apa masalahnya? Jadi ya sosialisasi lah. Istilahnya perkenalan. Maka nanti ada yang nyampaikan itu bisik-bisik. Wah, ini kebiasaan di sini begini, ada begini Pak, begini Bang. Ini syarat-syaratnya, ini ketentuannya, ya bayar kamar, kemudian bayar uang gaul istilahnya kan, ada rokok gaul istilahnya. Jadi ini bukan untuk kita, ini bukan untuk kami, tapi ini petugas yang nyuruh. Petugas yang nyuruh. Nah ini berbahaya. Jadi antar tahanan itu pun berspekulasi mereka kan. Jadi entah ia petugas yang nyuruh, entah pandai-pandai mereka saja. Jadi karena memang di sana ya yang diharapkan kan tidak ada pemasukan dari mana-mana, tidak ada. Kita tidak bisa bekerja, kita tidak mendapatkan penghasilan apa-apa ya selain menghabiskan apa yang ada saja. Kalau ada yang mau dimakan makan, kalau tidak ya tahan. Nah, seperti itu kalau di dalam penjara. Jadi disampaikanlah seperti itu. Biaya kamarnya yang saya janjikan kemarin di video sebelum ini, di Polda itu macam-macam, melihat kapasitas orang yang masuk. Karena saya waktu itu masuk kurang meyakinkan secara penampilan ya. Kucel, kurus ya kan, kecil kan seperti itu. Ragu orang ini mau minta duit berapa ini untuk sewa kamarnya, untuk sewa selnya kan. Dia jualan nama petugas itu, diminta lah uang 300.000. 300.000. Jadi masuk sel, kita ditahan oleh aparat negara, sampai di sana nanti itu napi-napi itu ya pintar-pintar mereka lah. Tapi memang setelah uangnya diminta, kita kasih, itu mereka ditanya itu sama petugas jaga itu. Ditanya, itu yang baru masuk kemarin berapa orang? Ada 1, ada 2, berapa orang? 7, ya. Udah bayar semuanya belum? Mana uangnya? Itu saya pernah dengar. Ya kan? Karena saya pernah jadi tampingnya. Jadi tahanan pendamping istilahnya. Artinya jadi petugas piket di tingkat tahanan. Saya waktu itu jadi sekretaris teman-teman napi ini sekaligus bendaharawannya. Jadi saya termasuk orang yang mengumpulkan uang-uang itu. Nanti setor ke petugas. Sekian Pak, ini bayarnya cuma segini Pak, yang ini segini Pak. Ya udah, mana uangnya? Nanti kita gulung saja. Kita kasih ke petugas itu. Diakui atau tidak, yang jelas ini testimoni ya secara empiris kita alami. Nah, di luar yang 300.000 itu ada lagi diminta namanya rokok gaul. Ya, ada uang gaulnya kan, ada rokok gaulnya. Ada 8 kamar waktu itu di Polda, ada 8 sel. Ya, satu sel ya dikasihlah rokok barang 2-3 bungkus. Ya, kayak gitu. Jadi harga rokok kalau di luaran harga rokoknya 20.000 satu bungkus, kalau di tahanan itu ya kita belanja lewat petugas lagi. Ya, lewat petugas lagi kita belanja. Itu harga rokoknya bisa naik hampir 100%, hampir 40.000 kayak gitu. Ada 35.000 macam-macam.
tergantung mood petugasnya menjual. Kalau dia gampang bawa rokoknya dari bawah itu, dari lantai 1 ke lantai 4 itu, kalau dia gampang bawanya, jadi harganya murah. Nah, bisa 30.000, itu murah, termasuk murah. Bisa 25.000, termasuk murah. Kalau susah dia bawanya, artinya dia diperiksa lagi kan. Jadi dari lantai 1 itu banyak sipilnya di bawah, lantai 2 itu di pemeriksaan oleh Propam, yang mau naik ke lantai 4 itu diperiksa lagi oleh Provos. Ya, tasnya apa, bawaannya segala macam itu, kalau petugasnya nggak pintar-pintar, ya kalau kedapatan ditahan sama piket di lantai 2 itu, nanti dikembalikan, itu ceritanya. Kalau tidak ya disita. Rugi dia kan. Nah, kalau dia rugi kayak gitu, petugas yang mau jadi petugas jaga di lantai 4 itu, ya dia jual mahal itu rokoknya. Bisa 40.000. Kalau mau merokok nih harganya sekian, kalau enggak ya diam kau. Jadi itu salah satu contoh. Nah, dikasihlah per kamar itu, dibagi-bagilah, kita bagi-bagi nanti itu kamar ini kasih 1 bungkus, sel yang 1, sel 2, sel 3, sel 4 sampai 8 sel itu. Ya pintar-pintar lah, kalau yang merokok, kalau yang tidak ya mungkin ada makanan atau apa ya silahkan. Jadi itu budaya yang ada dalam rutan Polda waktu itu. Ya tidak jauh beda dengan apa yang terjadi di Bareskrim. Harga air mineral saja 1 botol yang 1,5 liter itu bisa sampai 50.000. Itu ceritanya. Jadi iya atau tidak itu bisa dikonfirmasi kepada ya, para alumni yang pernah singgah di hotel Prodeo itu. Jadi itu cerita yang di rutan. Ada lagi yang menarik di rutan itu, ya konsensus yang terjadi di dalam itu terhadap tahanan baru. Memang tetap juga kita jaga-jaga sisi kemanusiaannya, walaupun ya secara apa, kita tidak pernah melakukan penyiksaan kepada tahanan baru, kecuali kasus-kasus yang agak menjijikkan tadi. Apalagi menista agama, menghina seperti si Bong Kece itu kan. Itu pasti kena, seperti akan dibuat oleh seperti yang dilakukan oleh Napoleon itu, dibawa bercakap-cakap dulu, dibawa ngobrol dulu, nanti digetok itu. Minimal disiram air kopi kan. Tidak disiram kotoran seperti yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte, Irjen Napoleon Bonaparte. Kalau kasusnya asusila, ya biasanya kita kebiri, ya, tapi tidak kita siksa ya, kita kebiri, ya, disuruh cebok pakai air kobokan cabai habis makan kan. Hei, kau cuci muka pakai air cucian tuh. Kalau enggak mau baru digampar. Ada kejadian seperti itu. Jadi itu sepintas. Ada lagi cerita menarik lain, tunggu part 3 setelah video ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.